Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini gue akan rangkumin kisah hidup salah satu karakter di novel Gejita, yaitu si Ratu Kelinci Thyule, dan bagaimana kisah cintanya bersama Furuta dan juga Pangeran Zorzal. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Kalau kalian tanya kenapa harus Thyule, ya karena menurut gue kisahnya cukup menarik dan berbeda dengan karakter lainnya. Kebanyakan karakter di seri ini itu menemui akhir yang bahagia, terutama mereka yang menjalin ikatan kuat atau ikatan cinta dengan penduduk wilayah khusus ataupun pasukan GSDF. Bahkan yang tadinya pernah melakukan kejahatan juga akhirnya menemukan kehidupan yang layak dan menyenangkan. Tapi entah kenapa Thyule dan Furuta tidak menemui endingnya seperti itu. Cuma gue juga nggak bisa mengatakan kalau Thyule tidak menemukan kebahagiaannya. Mungkin memang itu yang terbaik untuk mereka berdua. Gue akan ceritakan kisahnya dan kalian nilai sendiri apakah Thyule menemukan kebahagiaannya atau tidak, atau malah berakhir mengenaskan dan sangat menyedihkan. Pertama kali dimunculkan karakter Thyule itu di episode 1 season 2, yang mana saat itu dia sudah menjadi budak seks bagi Pangeran Zorzal dan juga diperlakukan dengan sangat buruk. Lalu kalau Furuta adalah pasukan GSDF yang bertugas menjadi koki di wilayah khusus, yang akhirnya dia dikirim ke wilayah kekaisaran untuk menjadi kepala koki di sana. Karena memang masakan Furuta sangat enak dan dia sangat menyukai pekerjaannya sebagai koki. Tapi tentu selain menjalankan tugas sebagai koki di kekaisaran, Furuta juga menjadi mata-mata untuk pasukan GSDF. Lalu mengenai masa lalu Thyule sebelum menjadi budak, hal itu sudah pernah diceritakan sedikit di animenya. Dulunya Thyule adalah seorang ratu dari ras manusia kelinci. Dia merupakan prajurit terhormat dan pemberani yang sangat peduli pada sukunya. Sampai pada suatu waktu Pangeran Zorzal bersama pasukannya menyerang suku manusia kelinci dan berhasil memenangkan perang itu. Akibatnya para manusia kelinci yang masih hidup banyak dari mereka yang dijual sebagai budak seks karena memang wajah mereka terkenal sangat cantik. Tapi beberapa lainnya juga ada yang bisa melarikan diri dan berniat membalas perbuatan kejam kekaisaran. Namun banyak juga yang akhirnya mati dan mengalami siksaan yang sangat kejam. Untuk Thyule sendiri dijadikan budak pribadi oleh Pangeran Zorzal karena mungkin dia sangat cantik. Walaupun setiap waktu dia mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Namun Thyule berusaha menahan semua itu agar bisa membalas dendam pada Zorzal dan kekaisaran. Seiring berjalannya waktu, kebencian dalam diri Thyule semakin besar, tapi dia juga semakin bisa memanipulasi pangeran yang bodoh dan mulai menyiapkan skema liciknya agar kekaisaran jatuh dan mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh sukunya. Putri Pina juga sempat mengalami perlakuan hina akibat skema licik Thyule, karena semakin lama kebencian Thyule tidak hanya pada Pangeran Zorzal, tapi pada semua keluarga kerajaan. Sampai akhirnya seperti di anime, Pangeran Zorzal akhirnya naik tahta menjadi kaisar setelah ayahnya diracuni. Semenjak itulah Thyule semakin memanipulasi Pangeran Zorzal dan memberikan ide-ide yang baginya akan semakin membuat kekaisaran ditakuti. Namun tanpa disadari oleh Zorzal, semua ide yang diberikan oleh Thyule hanya akan menghancurkan kekaisaran secara perlahan dan menyengsarakan rakyatnya. Tidak butuh waktu lama kekuasaan Zorzal akhirnya bisa diruntuhkan, namun dia berhasil melarikan diri ke bagian timur laut wilayah kekaisaran bersama semua pasukan yang masih setia padanya. Akhirnya di sana dia membangkitkan kekuasaannya lagi dan membentuk pasukan militer yang cukup kuat dengan memanfaatkan banyaknya ras dan suku yang ada di daerah itu. Wilayah kekaisaran itu sangat luas guys, dan waktu itu Zorzal masih secara resmi menjadi kaisar walaupun sudah kalah dan wilayah ibu kota juga sudah hancur. Namun kebanyakan ras dan suku di bawah kekaisaran tidak punya pilihan selain mematuhinya. Nah, pada saat pelariannya dari ibu kota, Zorzal juga membawa Furuta untuk nantinya dijadikan koki pribadinya. Karena Zorzal sangat menyukai masakan Furuta dan dia sebenarnya memperlakukan Furuta dengan sangat baik, bahkan tidak memanfaatkannya sebagai sandera. Otomatis di samping Zorzal juga ada Thyule yang selalu bersamanya. Walaupun tujuannya untuk menghancurkan kekaisaran sudah lumayan terpenuhi, tapi mungkin Thyule masih belum puas sebelum Zorzal benar-benar menderita dan mati. Di sepanjang perjalanan pelarian itu kebetulan Thyule ada di belakang dan bicara banyak hal bersama Furuta. Bahkan Thyule juga menceritakan rahasianya sendiri yang mana dirinya ingin membalas dendam pada Pangeran Zorzal dan kekaisaran. Termasuk masa lalu Thyule dan perlakuan kejam Zorzal pada suku atau rakyatnya. Semua itu Thyule ceritakan pada Furuta. Saat itu Thyule juga tidak mengerti kenapa dirinya menceritakan rahasianya sendiri, tapi itu sulit membuat perasaannya lebih baik. Dari situlah hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat tanpa ada yang mengetahuinya. Setelah mengenal Thyule lebih dekat, bagi Furuta sendiri Thyule sebenarnya adalah orang yang sangat baik, cuma saja dia harus menerima nasib yang sangat kejam.
Lalu seiring berjalannya waktu mereka berdua terus melakukan kontak dan kadang ngobrol satu sama lain tanpa diketahui oleh Pangeran Zorzal. Biasanya Tyule yang akan menyelinap ke dapur untuk menemui Furuta walaupun mereka berdua belum sampai melakukan hubungan intim guys. Karena waktu itu Tyule sendiri masih lumayan jaim padahal dia sudah mulai memendam perasaannya pada Furuta. Begitu juga dengan Furuta, cuma bedanya Furuta adalah orang yang sangat jujur. Tentu sebenarnya Furuta tahu kalau Tyule selalu melayani Pangeran Zorzal, tapi kan dia juga sudah tahu kalau itu Tyule lakukan demi menghancurkannya secara perlahan. Bahkan waktu itu Furuta mengatakan jika perang sudah selesai atau kekaisaran benar-benar damai dan Zorzal dikalahkan, maka Furuta berniat membawa Tyule pergi bersamanya dan nantinya Furuta berencana mendirikan restoran dan hidup bersama Tyule. Kalaupun Tyule menolak, maka Furuta akan menculiknya. Itu memang sudah menjadi impian Furuta, yaitu mempunyai rumah makan atau restoran yang dikelolanya sendiri. Makanya Furuta bergabung dengan pasukan GSGF juga untuk mengumpulkan dana agar bisa mewujudkan impiannya. Ya, Furuta adalah orang yang sangat jujur, tapi bagi Tyule, ajakan semanis itu seperti mimpi dan tidak nyata. Karena sebagai wanita yang sudah tidak karuan dan melakukan banyak kejahatan, dirinya merasa tidak mungkin ada pria sebaik Furuta yang mengajak hidup bahagia seperti itu. Jadi waktu itu Tyule sempat menganggap kalau Furuta cuma mempermainkannya, walaupun di sisi lain Tyule sangat berharap dirinya dicintai oleh Furuta. Atau setidaknya Furuta peduli saja, Tyule sudah sangat senang. Tyule pun sempat menanggapi ajakan Furuta seperti candaan, namun dengan wajah yang serius, Furuta mengatakan dirinya tidak pernah bercanda mengenai hal itu. Dirinya selalu jujur pada Tyule dan dari awal tidak pernah sekalipun berbohong. Bahkan Furuta juga memberitahu kalau selain menjadi koki, tugasnya adalah memata-matai pergerakan Zorzal. Tapi memang pergerakan Furuta itu sangat rapi guys, mungkin dia memang terlahir dengan bakat sebagai mata-mata. Tyule aja hampir tidak percaya dan bahkan Boro yang sering bersama Tyule yang juga selalu mengamati Furuta tidak percaya kalau dia adalah mata-mata. Tapi tentu Tyule bisa menjaga rahasia Furuta dengan sangat baik dan sebisa mungkin Tyule juga selalu menjaga keselamatan Furuta. Apalagi Tyule akhirnya paham kalau Furuta serius ingin membawanya pergi dan hidup bersamanya. Singkat cerita, perang antara pasukan Zorzal dan Putri Pina akhirnya terjadi untuk merebutkan tahta kekaisaran. Di waktu yang bersamaan gerbang juga sedang dalam situasi darurat dan akan segera ditutup. Otomatis semua pasukan GSGF juga menerima perintah untuk mundur ke Bukit Arnus agar bisa kembali ke bumi tepat waktu sebelum gerbang benar-benar tertutup. Walaupun ada beberapa pasukan yang tetap memilih untuk tinggal agar bisa membantu pasukan Pina untuk mengalahkan pasukan Zorzal. Nah, waktu itu otomatis Furuta juga menerima perintah mundur untuk kembali ke Jepang, walaupun tidak ada yang bisa menyebutnya dari istana Zorzal. Jadi Furuta menyelinap ke bagian gudang senjata yang dibawa oleh pasukan Zorzal, karena area peperangan lebih dekat ke Bukit Arnus. Dan di bagian hutan sebelahnya, Yanagi dan yang lainnya juga sedang menunggu Furuta dengan helikopter. Sedangkan Tyule sendiri malah menerima pengkhianatan dari Boro, karena akhirnya Boro memilih untuk memihak Zorzal. Tentu semua rencana Tyule akhirnya diketahui oleh Zorzal dan orang-orangnya. Akibatnya Tyule menerima hukuman dengan cara digengbeng oleh banyak orang-orang Zorzal, tapi dia juga dibawa ke wilayah peperangan yang juga di bagian gerbong belakang. Namun ternyata Tyule itu mempunyai kemampuan tidak normal kalau masalah seks. Dia bisa melayani puluhan orang tanpa kelelahan sedikit pun, bahkan para pria itu bisa dibuat kering oleh Tyule sampai mati kehabisan cairan. Selama ini dia kalau melayani Pangeran Zorzal itu cuma pura-pura menikmati aja guys. Jadi walaupun menerima hukuman seperti itu, Tyule masih baik-baik saja, malahan dia seperti menantang siapa yang ingin mencobanya. Nah, pada saat itu Furuta yang mencoba kabur setelah menyelinap di gerbong senjata tanpa sengaja menemukan keberadaan Tyule. Tentu Furuta sempat melihat semuanya bagaimana Tyule melayani para pria itu sampai mereka menyerah. Ya, bukannya Tyule menikmati semua itu, tapi tidak ada pilihan lain baginya selain bertahan dengan cara kotor seperti itu. Tak lama kemudian akhirnya Tyule menyadari kalau ada Furuta yang sedang melihatnya dari luar pintu. Dan dengan senyum pahitnya Furuta hanya mengatakan, "Senang bertemu denganmu lagi Tyule-san." Walaupun dalam hati Furuta merasa sangat marah, sedih, cemburu, dan juga tidak karuan karena ya dia tahu posisi Tyule seperti apa saat ini. Atau tidak ada pilihan lain baginya. Sedangkan Tyule sendiri langsung berteriak dan menutupi semua tubuh telanjangnya. Bagi Tyule itu adalah situasi yang sangat tidak dia inginkan. Tidak seharusnya Furuta melihat semua itu. Karena selama ini Tyule berusaha tidak pernah memperlihatkan sisi dirinya yang seperti itu. Dia selalu bertingkah feminim di depan Furuta walaupun Furuta juga sudah tahu. Tapi kalau lagi feminim Tyule emang sangat cantik sih. Namun walaupun sudah melihat Tyule seperti itu, Furuta tetap memegang tangan Tyule dan mengajaknya pergi menuju hutan atau tempat Yanagi dan yang lainnya sedang menunggu. Dia benar-benar sangat mencintai Tyule dan sangat ingin melihatnya bahagia.
Namun setelah sampai di hutan dan tinggal naik ke pesawat, Yule melepaskan genggaman Furuta dan mengatakan tidak bisa pergi bersamanya. Tentu Furuta tetap kekeh dan meyakinkan Yule kalau dirinya bisa menerima Yule apa adanya dan berniat hidup bahagia bersamanya. Jangan khawatirkan hal-hal lainnya. Namun bagi Yule dirinya sama sekali tidak pantas menerima kebaikan itu. Yule ingin Furuta mencari wanita yang lebih baik dan hidup bahagia bersama wanita itu. Karena Yule khawatir akan mengecewakan Furuta nantinya. Dan sebenarnya waktu itu Yule sudah merasa sangat bahagia, mungkin itu adalah sesuatu paling membahagiakan dalam hidupnya. Cukup mengetahui kalau Furuta benar-benar mencintainya dan serius mengajaknya hidup bersama sudah lebih dari cukup bagi Yule. Lalu karena gerbang hampir tertutup dan sudah tidak ada waktu lagi, akhirnya Yanagi dan yang lainnya menahan Furuta agar tidak turun dan disinilah akhirnya mereka berdua berpisah selamanya. Yanagi dan yang lainnya juga memahami situasi dan perasaan Yule, makanya dia menahan Furuta agar tetap kembali ke Jepang. Soalnya itulah yang diinginkan oleh Yule dan mereka semua bisa merasakan kalau Yule waktu itu sangat bahagia. Walaupun Furuta masih terus mengeluh karena tidak berhasil mendapatkan Yule, tapi seiring berjalannya waktu, dia juga mulai memahami maksud Yule. Lalu setelah mereka semua pergi, Yule merasa harus menuntaskan tugasnya yaitu menyelesaikan semuanya dengan Pangeran Zorzal. Namun kali ini dia sudah tidak mempunyai penyesalan apapun dan sudah tidak ada hal yang dia inginkan, hanya perasaan bahagia yang dia rasakan. Dia pun segera menuju ke medan pertempuran dan kebetulan Pangeran Zorzal sedang melarikan diri karena pasukan Pina berhasil mengalahkannya. Melihat Yule menghadangnya, Zorzal merasa sangat senang dan langsung memeluknya karena dia sedang ketakutan. Dia seperti melupakan semua perbuatan kejamnya pada Yule dan tetap bersandar pada tubuhnya. Ternyata selama ini Zorzal juga sangat mencintainya. Namun di tengah pelukan itulah Yule menancapkan pisaunya pada tubuh Zorzal sama sekarat. Tapi sebelum menemui ajalnya, dengan sekuat tenaga Zorzal juga mematahkan leher Yule. Jadi akhirnya mereka berdua mati bersama, cuma bedanya Yule mati dengan wajah yang bahagia. Sedangkan untuk Furuta kembali ke Jepang dan berhasil membuka restoran seperti impiannya, walaupun setelah time escape selama 4 tahun dia masih belum mencintai wanita lagi. Ya itulah kisah hidup Yule dan kisah cintanya bersama Furuta. Bagaimana menurut kalian? Kalau gue sendiri sih dulu mengira Yule bakalan hidup bahagia bersama Furuta, tapi ternyata sang author tidak merestuinya. Namun ini adalah kisah hidup Yule berdasarkan light novelnya guys, karena ada perbedaan antara LN, WN, dan manganya. Katanya sih di WN dan manga Yule masih hidup walaupun tetap tidak ikut bersama Furuta. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.